Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tentang hak terdakwa dan sikap penuntut umum atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Oke, langsung saja kita simak ya penjelasannya ya. Baik, kita awali yaitu dari pembahasan dari kehadiran terdakwa pada saat hakim menjatuhkan putusan. Ya, idealnya pada saat hakim membacakan putusan yaitu terdakwa hadir di persidangan sehingga putusan ini langsung bisa diketahui oleh terdakwa dan terdakwa bisa mengambil sikap pada saat hakim membacakan putusan atas dirinya. Yang kedua yaitu jika terdakwa ini tidak dapat dihadirkan, maka putusan yang dibacakan oleh hakim harus diberitahukan kepada terdakwa. Jadi ini terdakwa tidak hadir, maka putusan ini yang dibacakan hakim tadi akan diberitahukan kepada terdakwa, baik bisa melalui penuntut umum atau dilakukan oleh jurusita pengadilan. Loh, kenapa Bang? Karena ini kok tidak bisa dihadirkan terdakwa? Contohnya, terdakwa ini melarikan diri. Ya, pada saat ini terdakwa tidak dilakukan penahanan, pada saat sebelum diputuskan ternyata melarikan diri. Otomatis pada saat hakim membacakan putusan, terdakwa tidak ada, sehingga tidak dapat hadir. Atau terdakwa sedang sakit, jadi tidak bisa hadir di persidangan. Dan yang ketiga adalah jika terdakwa lebih dari satu atau banyak, maka putusan ini dibacakan dengan terdakwa yang hadir saja. Jadi kalau ada terdakwa 3, yang 2 yang hadir, yang 2 aja dia langsung dibacakan, yang 1 nanti diberitahukan kepada yang bersangkutan karena tidak hadir. Pemberitahuan ini atau di pembacaan dengan adanya terdakwa ini terkait dengan adanya hak-hak terdakwa ketika menerima putusan, ya begitu. Yang sering diketahui oleh masyarakat terkait hak terdakwa setelah majelis hakim membacakan putusan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama yaitu terdakwa menerima putusan, ya begitu. Ini sering masyarakat mengatakan jadi terdakwa menerima putusan. Yang kedua yaitu menolak putusan dan mengajukan upaya hukum atau dia tidak terima dan banding gitu. Dan yang ketiga adalah fikir-fikir. 3 hal inilah yang sering diketahui oleh masyarakat. Namun, itu tidak sebenarnya salah. Tapi di sini adalah terjadi kurang lengkap ya gitu. Jadi ini 3 hak ini adalah kurang lengkap. Oke, kita lihat aja biar lebih paham ya terkait tentang hak terdakwa setelah majelis hakim membacakan putusan. Hak terdakwa setelah hakim membacakan putusan itu diatur dalam pasal 196 ayat 3 KUHP. Ya. Di sini, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi hak terdakwa sesudah pemutusan pemidanaan diucapkan. Ya, jadi di sini terkait dengan pasal 96 itu adalah terkait dengan putusan pemidanaan. Loh, kenapa putusan pemidanaan, Bang? Karena kalau putusan terkait dengan terdakwa bebas atau lepas itu terdakwa tentunya diuntungkan dan haknya sudah dicantumkan di dalam amar putusan, ya kan dipulihkan hak-hak dan martabatnya dan rehabilitasi, dan apabila terdakwa ditahan dikeluarkan dari penahanan, ya itu sudah diatur di dalam dijatuhkan di dalam amar putusan. Dan ini makanya di pasal 196 ini adalah terkait dengan putusan yang terkait penjatuhan pidana. Baik, kita lihat apa itu jenis hak terdakwa. Yang pertama adalah hak segera menerima atau segera menolak putusan. Ya, jadi di sini dia mau menerima atau menolak itu diatur ya di di dalam pasal 196 tadi. Yang kedua, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Dan inilah biasa dikenal dengan pikir-pikir. Jadi sudah jelas ya. Di sini menerima, menolak, dan pikir-pikir. Nah, ya, jadi 3. Tapi di sini sebenarnya bukan pikir-pikir, tetapi dalam bahasa hukumnya adalah mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. Ya, begitu. Dan ini ada tenggang waktunya.
Baik, selanjutnya masih jenis hak terdakwa yang ketiga, yaitu hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi. Dalam hal ini ia menerima putusan ya. Jadi yang bersangkutan ini menerima putusan. Nah, tapi dia meminta penangguhan untuk pelaksanaan putusannya dan dia di sini mengajukan gerasi. Ya. Nah, terkait gerasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 7 ayat 2 ada poin penting, yaitu yang pertama, gerasi dapat diajukan atas putusan pidana paling rendah selama 2 tahun ya. Jadi kalau pidana penjaranya paling rendah 2 tahun, itu dia bisa menerima dan bisa mengajukan gerasi. Pidana seumur hidup bisa, 15 tahun bisa, pidana mati juga bisa ya. Jadi ini paling lama pidananya paling rendah adalah 2 tahun. Selanjutnya, permohonan gerasi hanya dapat diajukan 1 kali dan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Jadi ketika dia menyampaikan saya menerima putusan dan dia mau mengajukan, namun saya mau mengajukan gerasi, dilihat dulu ya kan, paling rendah lama 2 tahun dan gerasi hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lama jangka waktunya adalah 1 tahun sejak putusan bukan hukum tetap ya. Dari jangka waktu sebelum 1 tahun setelah hukum tetap harus sudah mengajukan gerasi. Itu terkait dengan terdakwa yang mohon untuk ditangguhkan pelaksanaan putusan dan mengajukan upaya hukum gerasi. Jenis hak terdakwa selanjutnya yaitu hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Dalam hal ia menolak putusan. Tadi dia menolak putusan dan makanya dia meminta perkaranya untuk diperiksa di tingkat banding atau di sini berarti mengajukan upaya hukum banding. Yang kelima, dia punya hak untuk mencabut pernyataan menolak atau menerima putusan ya. Di sini walaupun dalam tenggang waktu yang ditentukan, tetapi terdakwa punya hak untuk mencabut atau merubah atau menolak putusan tadi. Pada awalnya dia menerima putusan ya, menerima putusan. Namun dalam jangka waktu 7 hari sebelum ditentukan tadi, tiba-tiba dia merubah sikapnya dengan menolak dan mengajukan upaya hukum untuk diperiksa ke banding. Itu boleh. Begitu juga sebaliknya, apabila dia sebelumnya dia menolak putusan, tetapi dalam jangka waktu ditentukan dia berubah pikiran, yaitu dengan cara mencabut upaya hukum yang telah didaftarkan, yaitu pernyataan banding tadi. Itu juga boleh karena ini adalah hak dari terdakwa. Selanjutnya kita lihat bagaimana sikap penuntut umum atas putusan hakim. Ini memang tidak diatur di dalam secara rigid di dalam UHAP, namun kita lihat aja ya sebatas praktek sehariannya, yaitu yang pertama menerima putusan. Di sini jika putusan yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut dan jika ada perbedaan pidana masih dalam batas SOP di dalam lembaga penuntutan itu. Maksudnya begini, sama-sama menyatakan terdakwa bersalah akan suatu tindak pidana A, memang begitu, atau contoh pencurian, ya kan? Nah, tuntutannya mungkin 1 tahun, tapi diputus dalam jangka waktu 8 bulan. Mungkin di situ ada di SOP ke lembaga kejaksaan, menurutnya oh 8 bulan masih ada masih masuk dalam bentuk SOP, jadi tidak mengajukan upaya hukum dan menerima putusan, ya, gitu. Biasanya ini SOP di kejaksaan untuk menerima putusan atau upaya hukum biasanya ada kaitan terkait dengan yaitu putusan dijatuhkan setengah dari tuntutan atau 2/3 dari tuntutan pidana. Itu biasanya yang berlaku di kejaksaan. Yang kedua ya tidak menerima dan mengajukan upaya hukum, yaitu menolak atau dan mengajukan upaya hukum ya. Jika putusan ini tidak sesuai dengan tuntutan, bahkan terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan. Jadi di sini langsung mengambil sikap tidak benar dan mengajukan upaya hukum, mau banding atau kasasi di sini ya, gitu. Yang ketiga tentu adalah berpikir-pikir atau mempelajari perkara terlebih dahulu untuk mengambil sikap dengan koordinasi di lembaga. Jadi penuntut umum berkoordinasi dulu dengan unsur pimpinan untuk terkait dengan
sikapnya bagaimana terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Dan ini, jangka waktu berpikir adalah 7 hari setelah putusan dibacakan. Jika tadi terdakwa tidak hadir, maka berarti dianggap 7 hari setelah diberitahukan. Jika tidak mengambil sikap dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima putusan. Ya, ini juga berlaku untuk terdakwa, juga berlaku untuk penuntut umum. Lihat di dalam pasal 233 dan 234 KUHP. Ya, ini jadi ketika jangka waktu 7 hari tadi bisa menentukan sikap ya. Apabila merubah sikap juga bisa, namun tetap jangka waktu 1 hari dalam waktu 7 hari maksud kami. Apabila perubahan sikap apabila sebelumnya menerima dan selanjutnya menolak, ini tidak boleh dirubah lagi, entah menolak menerima lagi. Ini tidak boleh. Itu ada jangka waktu, yaitu pikir-pikir selama 7 hari. Itulah tadi pembahasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami dari Divisi Hukum Official pasti akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan jangan lupa silahkan like di video ini jika kalian suka. Dan silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan video kami selanjutnya. Sampai bertemu di video kami yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye.